Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah analisis data survei. Kita sudah sampai ke pertemuan ketujuh. Jadi, di pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan analisis regresi linear ganda untuk data survei dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi yang akan kita pelajari kali ini, kita akan membahas mengenai konsep regresi linear sederhana dan apa bedanya dengan regresi linear ganda. Kemudian langkah-langkah pembuatan model regresi linear. Yang ketiga adalah uji asumsi regresi linear. Kemudian model prediksi regresi linear. Dan yang terakhir adalah interpretasi variabel dikotomus atau dikotom. Kemudian interpretasi variabel continuous dan interpretasi variabel kategorikal. Nanti bedanya apa di antara jenis variabel ini? Jadi ada dikotomus, kemudian variabel continuous, dan ada variabel kategorikal. Nanti coba kita selesaikan satu persatu. Nah, regresi linear ini merupakan persamaan garis lurus yang berguna untuk memprediksikan atau meramalkan. Jadi kalau untuk regresi linear, tujuan kita menggunakan regresi linear adalah untuk prediksi atau estimasi gitu ya. Apa yang kita prediksi atau yang kita estimasi? Yang kita estimasi adalah variabel dependennya atau terikatnya yang jenis datanya adalah numerik. Nah, kita prediksi variabel dependen ini dari variabel independen atau variabel bebas kita. Nah, untuk variabel independen yang bisa kita gunakan di regresi linear, khususnya di regresi linear ganda, itu ada dua, ada bisa yang numerik dan juga ataupun kategorik. Nah, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Nah, ini adalah syarat dari regresi linear ganda. Nah, untuk variabel dependen atau terikatnya, dia menggunakan data numerik. Jadi data numerik ini skala ukurnya itu adalah interval dan atau rasio gitu ya. Nah, kemudian variabel independennya atau variabel bebasnya bisa menggunakan data numerik ataupun bisa menggunakan data kategorik. Nah, ini adalah persamaan dari regresi linear berganda. Jadi ada intercept, kemudian ada slope. Ini X ini variabel independen dan Y ini adalah variabel dependennya. Nah, ini adalah persamaan garis regresi gitu ya. Nah, kalau regresi linear maka Y-nya jenis datanya adalah numerik. Kemudian ini variabel independennya, jadi ada X1, X2 sampai dengan Xn. Kemudian di sini ada nilai interceptnya yang menunjukkan besaran dari nilai Y pada saat nilai X-nya bernilai 0 gitu ya. Pada saat variabel independennya 0 atau nggak ada. Dan dia disebut juga sebagai titik potong dari garis regresi dengan sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada slope gitu ya. Nah, di sini menunjukkan kemiringan garis. Jadi slope ini artinya kemiringan garis. Nah, dia menunjukkan perubahan variabel Y pada saat variabel X berubah 1 unit. Jadi nanti dia diinterpretasinya dengan menggunakan nilai slope ini. Ini untuk variabel X-nya yaitu variabel bebas atau independennya. Nah, ini adalah prinsip atau prosedur dari
regresi linear ganda. Jadi dia menggunakan pendekatan ordinary least square atau LS gitu ya, dengan meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan atau errornya. Jadi kita memprediksinya, kita menduga koefisien dari regresi itu dengan meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan atau errornya. Karena ketika kita melakukan estimasi atau prediksi atau peramalan, pasti kita tidak bisa terlepas dari yang namanya error gitu ya, atau kesalahan. Nah, error di dalam prediksi regresi atau di dalam kita menduga koefisien regresi ini itu kita seminimum mungkin gitu ya, agar hasilnya bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Nah, sehingga ketika kita menggunakan prosedur OLS atau ordinary least square ini, penaksiran kita menjadi tepat gitu ya, atau tidak bias gitu, linear dan terbaik, atau disebut dengan blue. Blue di sini adalah best linear unbiased estimator. Nah, kemudian di dalam regresi linear ganda ini ada berbagai asumsi. Yang pertama adalah asumsi univariat. Nah, untuk asumsi univariat ini kita menggunakan pendekatan dari distribusi datanya. Kenapa? Tadi kan variabel dependent kita berjenis data numerik. Maka ketika kita ingin menggunakan regresi linear ganda, maka variabel dependent tadi itu harus berdistribusi normal. Nih, untuk distribusi normal data di uji statistiknya itu nilai P-nya atau p-value-nya itu harus lebih dari alfa kita. Nah, di sini kita menggunakan alfa 0,05, maka nilai P-nya harus lebih dari 0,05 atau alfa kita. Nah, ini adalah asumsi bivariat. Asumsi bivariat di sini bisa korelasi antara variabel dependent dengan independent. Ini bisa dideteksi dengan menggunakan uji korelasi Pearson atau regresi linear sederhana, di mana nilai P-nya itu harus lebih kecil dari 0,25. Nah, ini sebenarnya untuk kandidat dari model prediksi ya, tapi untuk sekarang kita tidak menggunakan lagi, tidak disarankan untuk menggunakan seleksi bivariat ini ya. Ini nama lain dari seleksi bivariat gitu. Tapi kita usahakan kita masukkan semua variabel ke pemodelan awal gitu. Nanti biar di pemodelan sendiri dia yang dikeluarkan gitu ya. Jadi kita tidak mengeluarkannya dari awal. Kemudian kita juga mempertimbangkan untuk asumsi bivariat di regresi linear ganda ini adalah korelasi antar variabel independen. Di sini juga harus diwaspadai, di mana untuk mencegah adanya kolinearitas atau nilai korelasi antar variabel independen yang lebih dari 0,8. Nah, ini harus kita waspadai, harus kita cegah gitu ya, agar antar variabel independen kita tidak memiliki korelasi yang kuat. Itu dinilai dari nilai R antar variabel independen kita yang lebih dari 0,8. Sebaiknya itu kurang dari 0,8 yang menunjukkan tidak adanya kolinearitas. Nah, kemudian ini adalah asumsi multivariat. Multivariat ini asumsinya disingkat juga dengan HELI-MC gitu ya. HELI-MC ini apa? Hanya ini adalah homoscedasticity. Jadi ini asumsi yang kita lakukan setelah kita selesai pemodelan. Jadi kita sudah melakukan pemodelan multivariat nih, kemudian tahap akhir dari regresi linearnya kita harus melakukan uji asumsi dari model kita tadi. Nah, uji asumsinya ada homoscedasticity. Ini menunjukkan varian nilai Y itu homogen atau sama untuk setiap nilai dari variabel X-nya. Dia
dilakukan atau dilihat dari plot residual, di mana ini nanti untuk ya Y-nya kita masukkan pilihan spreadsheet, nanti akan ditunjukkan, ya X-nya kita masukkan spread. Asumsi yang kedua adalah eksistensi, di mana variabel Y ini merupakan variabel acak atau random gitu ya, yang memiliki suatu nilai rata-rata tertentu dan nilai standar deviasi. Biasanya harusnya itu min residualnya sama dengan 0 gitu. Kemudian asumsi yang ketiga untuk asumsi multivariat adalah linearity atau linearitas, di mana menunjukkan variabel Y-nya ini mengikuti fungsi linear gitu ya, ditunjukkan dengan nanti uji ANOVA-nya. Kemudian yang keempat adalah independensi, yang menunjukkan variabel Y kita nilainya saling bebas nih antara satu dengan yang lainnya, atau no autocorrelation, yang dinilai dari hasil Durbin Watson, di mana nilainya harus berkisar antara -2 sampai dengan +2. Jadi kalau di luar dari nilai ini, maka kita bisa duga bahwa variabel Y kita ini terjadi korelasi di antara variabel Y-nya gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang kelima, asumsinya adalah multivariate normality, di mana variabel Y kita ini berdistribusi normal untuk gabungan dari variabel independennya. Nanti dinilai dari hasil kurva dari normal PP plotnya untuk yang residualnya, serta bisa juga dinilai dari rasio skewness dan kurtosisnya, kemiringan dan kemencengannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah collinearity, yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel independen kita, di mana nilai toleransinya harus kurang dari 1 gitu ya, dan FIF-nya atau variance inflation factor-nya harus kurang dari 10 gitu. Jadi ini harus terpenuhi gitu ya. Nah, sekarang kita aplikasi ke data. Jadi ini kalian buka dataset yang kemarin sudah diberikan, yaitu kita sudah menggabungkan data antar 4 kabupaten. Kalau kalian masih ingat, yaitu Kabupaten Lebak, Cianjur, Cirebon, dan Kabupaten satu lagi itu Kabupaten Tangerang ya. Nah, ini keempat kabupaten ini sudah kita merger gitu ya, sudah kita gabungkan. Kemudian sudah kita berikan bobot juga untuk yang kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi kita gunakan data gabungannya, data provinsinya, di mana jumlah respondennya itu menjadi 1198 dari keempat kabupaten yang sudah kita gabungkan tadi. Nah, oke, saya buka dulu whiteboardnya gitu ya. Oke, nah di sini kita akan masuk mengenai ini untuk analisis data survei. Ya. Nah, kita masuk ke regresi linear dengan menggunakan data survei ya. Tadi data survei tadi. Nah, tadi di awal kita mencoba membedakan antara regresi linear yang sederhana dengan regresi linear yang berganda. Nah, kalau regresi linear ini itu adalah suatu prediksi gitu ya, estimasi gitu, suatu persamaan yang digunakan untuk memprediksi atau menduga atau mengestimasi dari variabel Y. Nah, di sini untuk regresi linear ini
kita membutuhkan untuk variabel dependen kita itu jenisnya adalah numerik, ya, atau data kontinu. Nah, ini adalah syarat untuk melakukan regresi linear. Jadi variabel dependennya itu berjenis numerik. Nah, kalau untuk pembagian regresi linear ada yang sederhana dan ada yang berganda, ini ditentukan dari variabel independennya. Nah, untuk di regresi linear yang berganda, variabel independennya ini lebih dari satu variabel, ya. Jadi bisa 2, bisa 3 gitu ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya variabel independennya. Tapi untuk di regresi linear yang sederhana, variabel independennya ini hanya 1. Oke, nah untuk regresi linear sederhana ini sebaiknya variabel independennya ini jenisnya adalah yang data numerik atau yang kontinu. Tapi kalau untuk yang berganda, karena dia lebih dari satu ini gitu ya, jadi dia bisa variabelnya bisa numerik dan atau bisa kategorik, ya. Jadi bisa perpaduan antara dua jenis data ini, bisa data numerik dan data kategorik. Tetapi dengan syarat bahwa kita bisa menggunakan data kategorik, tetapi jumlahnya itu harus lebih sedikit dibandingkan dengan data numeriknya. Data numerik ketika kita ingin menggunakan regresi berganda ini jumlahnya atau proporsinya harus sekitar 60-70% untuk variabel numeriknya. Jadi kalau kita ada 10 variabel, jadi misalkan kita ada 10 variabel, ketika kita ingin menggunakan regresi linear, maka variabel numeriknya ini berjumlah 6-7 variabel. Nah, variabel independen ya, pastinya. Kemudian kategoriknya boleh nggak menggunakan variabel kategorik gitu kan, boleh, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih besar dibandingkan data numeriknya gitu, atau variabel data numeriknya. Di sini berarti sekitar 4-3 variabel atau 3-4 variabel independen gitu. Sama halnya dengan di regresi logistik, kalau ditanya di regresi logistik yang berganda boleh tidak menggunakan data numerik, boleh, tetapi jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan yang data kategoriknya untuk di variabel independennya gitu ya. Nah, ini untuk yang regresi. Nah, sama halnya dengan di kemarin di regresi logistik yang sudah kalian pelajari. Jadi di regresi linear ini untuk pemodelannya, kalau dinyatakan pemodelan berarti dia sudah masuk ke analisis multivariabel gitu ya, atau multivariat. Oke. Nah, untuk di regresi linear kita juga ini untuk di regresi linear ya, di regresi linear juga ada dua pemodelan.
bisa model prediksi, dan yang kedua adalah model faktor risiko. Oke. Nah, untuk yang prediksi ini kalau kalian bisa gambarkan, maka dia akan berbentuk seperti ini untuk yang prediksi. Jadi kalian ada berbagai variabel independen yang nantinya akan kalian hubungkan dengan satu variabel dependen. Jadi ini adalah variabel independen dan ini adalah variabel dependennya. Karena kita ngomongnya adalah sekarang kita belajarnya regresi linier, maka di sini variabel dependennya berarti data numerik. Oke. Nah, di sini ada banyak variabel. Oke, bisa data numerik, bisa data kategorik. Nah, ini adalah pemodelan prediksi. Nah, kalau pemodelan faktor risiko, dia bentuknya seperti ini. Jadi ada variabel independen utama, kemudian kalian hubungkan dengan variabel dependennya, dan di sini ada variabel perancu atau confounding variable. Jadi di sini variabel independen, di sini variabel dependennya, dan di sini adalah variabel confoundingnya. Jadi di sini harus numerik, di sini juga numerik, di sini bisa kategorik, bisa numerik. Ya, nah jadi ini adalah yang model prediksi, yang di sini adalah model faktor risiko, gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, berarti dia sudah menggunakan regresi linier yang berganda. Mengapa? Karena variabel independennya sudah lebih dari satu, gitu ya. Maka dia disebut sebagai regresi linier yang berganda. Oke. Nah, ini sedikit penjelasan. Sekarang kita masuk ke aplikasi dari datanya. Oke, kita gunakan data provinsi yang sudah kita gabungkan dari 4 kabupaten. Sekarang kita ingin melakukan model prediksi dulu ya. Jadi oke, di sini ada model prediksi. Misalkan yang mau kita buat itu adalah model prediksi dari regresi linier ganda untuk data survei. Nah, jadi kalau digambarkan, misalkan kita punya contoh di sini ya. Jadi di sini contohnya itu adalah variabelnya ada usia ibu melahirkan. Kemudian di sini ada pendidikan ibu. Oh, bukan. Di sini kita yang pertama hapus dulu ya. Yang pertama di sini adalah frekuensi ANC.
Jadi di sini ada frekuensi pemeriksaan antenatal care gitu ya, pemeriksaan selama kehamilan, kemudian ada variabel usia ibu. Di sini dia datanya continue. Usia ibu juga datanya continue. Kemudian ada pendidikan ibu. Di sini dia datanya kategorik. Kemudian ada pekerjaan ibu. Juga datanya adalah kategorik. Nah, ini kita nyatakan sebagai variabel independen. Nah, kita hubungkan dengan variabel dependen kita adalah berat bayi lahir. Dia datanya continue, numerik. Nah, ini adalah model prediksi kita. Nah, ini tadi model prediksinya, gitu ya. Oke. Nah, ini yang nanti coba kita lakukan analisisnya dengan menggunakan data survei. Ini adalah variabel independen. Di sini ada variabel dependen. Nah, jadi ini contohnya yang nanti akan kita praktikkan, gitu ya. Jadi kita ada variabel ANC, data continue, kemudian usia ibu continue, pendidikan ibu kategorik, dan yang pekerjaan ibu kategorik. Nah, pertanyaannya, Bu, kenapa di situ ada dua variabel kategorik? Ini hanya contoh, gitu ya. Nanti untuk penerapannya itu kalian tetap menggunakan syarat yang sudah ditentukan, gitu ya, sekitar 60-70% variabel numerik, data numerik ketika ingin menggunakan regresi linear ganda. Nah, kalau sudah kita buka datanya, data yang kemarin, data provinsi, gitu ya, yang dari 4 kabupaten kemudian kalian gabungkan. Nah, sekarang kita buka codebooknya, gitu ya. Kita buka codebooknya. Variabel dependen kita ada berat bayi lahir dalam gram, itu ada di V14. Nah, di V13 ini ada ditanyakan dulu. Sebelum mendapatkan V14 ini ditanya dulu nih V13. Apakah bayi ditimbang setelah lahir? Kalau jawabannya ya, baru ditanyakan berapa berat bayi lahirnya dalam gram. Nah, kalau di V13 ini jawabannya tidak, maka V14 dilompat. Ya. Jadi V14 ini nggak akan ada datanya ketika V13 ini jawabannya tidak. Nah, ini kita cross check dulu nih, apakah datanya sudah sesuai semua atau masih ada error atau kesalahan typing dan lain sebagainya, gitu ya. Kita cek dulu datanya. Nah, cara pengecekan datanya, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan analisis univariat. Jadi analyze descriptive statistik atau statistik ini ya, sederhana ya univariatnya. Kita masuk ke frekuensi saja. Nah, kita masukkan yang V13 dan V14 tadi. Oke, masukkan ke dalamnya, langsung oke saja. Karena kita ingin melihat konsistensi datanya, apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Nah, ternyata kita lihat nih di hasil statistiknya. Di hasil statistiknya ini menunjukkan bahwa di sini ada missing satu. Untuk yang V13 ada satu data yang missing, kemudian di V14 nya ada 484 yang missing datanya. Kita cek ke bawah.
Nah, untuk di V13 ini ternyata yang jawabannya 2, yang tidak itu ada 482 gitu ya. Dan ada yang missing system sebanyak 1 data. Di V14 ini adalah berat bayi lahirnya. Kita lihat ke bawah, ternyata dia missing systemnya ada 484. Kan ini nggak sinkron ya. Jadi kalau kalian lihat, loh ini kok ada 482. Seharusnya di sini kan missingnya juga 482, karena ketika di V13-nya ini dia jawabannya 2, maka nggak ada nih datanya di V14 yang data tidak ada tadi dianggap missing system oleh SPSS. Nah, ini nggak sinkron. Di sini ada 484, di sini ada 482. Nah, kita cek untuk sinkronisasinya yaitu dengan menggunakan cross tabulasi. Salah satunya ya, ini salah satu caranya. Analyze descriptive statistic, kemudian cross tab. Nah, di sini ada row dan ada kolom. Nah, di row-nya ini bisa kita masukkan yang V14-nya. Jadi nanti dia datanya ke bawah gitu ya. Yang kolomnya bisa kita masukkan yang V13-nya dulu nih. Ini saja, yang lainnya nggak usah diklik gitu ya. Langsung saja kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oke, validnya yang ada kedua-dua variabel ini datanya ada 713. Yang missingnya itu ada 485. Nah, kita lihat nih di bawah. Oke, ini sesuai. Nah, ini ada yang nggak sesuai. Kenapa? Karena dia jawabannya tidak ditimbang, tetapi ada datanya. Ada satu yang tidak ditimbang, yang berat bayi lahirnya adalah 2500 gram. Ini tidak sinkron. Seharusnya di sini 0. Kenapa? Karena ketika dia tidak ditimbang bayinya, maka berat bayinya dia tidak akan ada. Karena dia tidak ditimbang bayinya, gitu kan? Mana mungkin bayinya tidak ditimbang, tetapi data berat bayi lahirnya ada, gitu kan? Nah, ini nggak sinkron. Kemudian kita cek lagi di bawahnya, ada lagi nggak yang nggak sinkron? Ini ada satu juga, ada satu responden yang dia menyatakan tidak ditimbang, tetapi ada berat bayi lahirnya 2750. Nah, ini yang tidak sinkron. Ini yang coba kita lihat lagi ke dataset kita. Oke, nah cara melihatnya bagaimana? Itu kan tadi V13 dan V14 ya, yang ini. Oke, nah yang kedua data ini ya. Nah, cara ngelihatnya bagaimana? Cara ngelihatnya, data mana sih yang tadi nggak sinkron atau nggak konsisten gitu ya. Nah, ini V13-nya kita klik kanan, kita sort ascending gitu ya. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, nanti di sortkan oleh SPSS gitu ya. Ternyata di sini ada yang missing nih. Tadi kan sesuai kan dengan output yang pertama, dia menyatakan bahwa di V13 ini ada missing 1. Nah, ternyata setelah kita sort itu ada di sini nih. Nih. Yang dia beratnya 3700 berat bayinya. Tapi dia missing di sini titik gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawah, kita turunkan, nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini loh, ini kok ada. Nah, ini kok ada gitu ya. Nah, ini tadi yang tadi kita lihat di crosstab. Oke. Nah, cara untuk melihatnya kita bisa gunakan pilihan menu data, kemudian pilih identify unusual cases gitu ya. Variabel apa yang mau kita masukkan? Masukkan yang V13 dan V14. Kemudian outputnya centang saja, kemudian langsung oke. Nanti dia akan kasih lihat ke kita mana saja variabel yang tidak konsisten di dalam data kita gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di ini. Di 951 di sini ada V13 gitu ya. Tetapi di sini variabel value-nya dia ada 2. Seharusnya kan kalau value-nya 2 dia kosong. Nah, kita cek di 951. Buka di datanya. Kita temukan yang 951.
Ini adalah 951. Oke. Nah, ini kasus 951. Oh ya, ternyata dia ada nih yang V14-nya, tetapi di sini dia di kodenya 2. Nah, ini seharusnya kodenya 1 gitu kan, karena ada datanya. Kita ganti dengan 1. Oke, kemudian data apa lagi? Di sini ada juga nih yang 2 variabel value-nya untuk yang 1063. Kita cek di datanya. 1063 kita cari ini ya. Itu tadi, ini dia 2500 tapi dia kodenya 2. Nah, ini kita ganti 1. Oke. Nah, ada lagi yang lain, jadi ini bisa kalian cek satu-satu gitu ya. Nah, di mana saja yang terjadi kekeliruan gitu. Nah, ini V13 tadi ya, ada 2 dia. Kemudian bisa kita sort untuk yang V13 tadi, ascending. Nah, ternyata di sini masih ada missing. Ada datanya di V14 tapi dia ada missing. Kita ganti dengan 1. Nah, untuk mengecek apakah data kita sudah sesuai, kita cross tab lagi sama yang seperti sebelumnya dan didapatkan hasilnya 1 semua untuk berat bayinya. Nah, ini menunjukkan bahwa data kita sudah tepat gitu ya. Jadi missing kita sebanyak 40,4% dan yang validnya ada 714 atau 59,6%. Oke, ini untuk yang missingnya. Variabel dependen kita sudah selesai kita periksa gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel independen kita, yaitu frekuensi ANC. Kita lihat di codebooknya frekuensi ANC itu ini untuk yang V04 dan V05. Nah, yang pertama sama seperti dengan yang berat bayi tadi, ditanyakan dulu apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan selama hamil. Kalau ibunya bilang iya, ditanyakan berapa kali ibu periksa hamilnya. Kalau dia tidak, mana mungkin ditanyakan berapa kalinya kan, berarti dia akan langsung lompat atau jump ke pertanyaan yang lainnya. Nah, ini kita cek konsistensi datanya dari V04 dan V05. Nih. Nah, caranya kita frekuensikan dulu. Ini kita keluarkan, kita ganti dengan yang V04 dan V05-nya. Oke. V04 tadi ditanyakan apakah ibu periksa hamil atau tidak, dan V05 ditanyakan berapa kali periksa hamilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di V04-nya tidak ada missing. Di V05-nya ada missing yaitu 143. Nah, kalau kita lihat deskripsi di bawahnya, di sini ada yang jawab 1 atau yang dia menyatakan periksa hamil sebanyak 1049. Tapi di sini di V02 yang ada datanya itu sebanyak 1055. Ini menunjukkan bahwa datanya nggak sinkron. Yang ini yang 2 yang dia menyatakan tidak periksa hamil 149 orang ini, tapi di V05-nya hanya 143 yang terrecord mereka tidak periksa hamil. Padahal data ini harus sinkron. Nah, ini dia ada 143. Padahal di sini di V04-nya ada 149. Berarti ada miss 6 nih, ada miss 6 data. Nah, sekarang kita cross check ke datanya. Ini sama tadi kita kita cross tab dulu ya biar lebih jelas di data mana saja. Oke, kita ganti V13 ini jadi V04, yang ini kita ganti V05. Oke, nah ini terlihat nih, oh ternyata kok dia V04 nya jawabannya 2 tapi dia ada datanya. Ada 1 orang yang menjawab 1 kali periksa hamil selama kehamilan, padahal dia bilangnya tidak periksa hamil. Nah, ini nih ada 6 kan, tadi kita miss datanya kan. Nah, ini kita cek lagi, di sini ada 7 ya. Nah, nanti kita coba cek mana nih yang sesuai. Oke, sekarang kita lihat ke datanya. Ini kita klik kanan, kemudian kita sort ascending. Nanti dia akan
ngurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Kemudian kita bisa gunakan identify unusual cases, yang ini kita ganti tadi dengan V04 dan V05. Nah, di sini dia ditunjukkan nih. Ada yang ini dia yang sangat besar ya, periksa hamilnya sebanyak 81 kali selama kehamilan gitu ya. Jadi ini bisa kita cross check juga gitu ya, apakah ini benar atau keliru ya. Ya maksudnya 8 kali malah terinputnya adalah 81 kali. Jadi ini outlier dua ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang 3 juga sama nih, variabel value-nya untuk 72. Nah, di sini ada yang 1094 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini semua V05 kecuali yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Sama tadi yang di output kita sebelumnya ada 7 nih. Data yang codingnya 2 nih 3 4 5 6 7 nih ya. 7. Nah, ini yang 7 ini terlihat dari kasus yang 1094 1054. Nah, kita cek 1094 dengan 1054. Oke, ini ada yang 1084. Kalau di output tadi 1084 ada nih. Oke, ternyata dia ada isinya nih. Ada 6 kali dia periksa hamil. Berarti ini kita ganti 1. Ini ada 1 kali, 194, 1094, kita ganti 1. Nah, ini juga nih. Oke. Seharusnya kan kalau dia jawabannya 2, kan nggak akan ditanyakan kan berapa kali periksa hamilnya. Nah, ini berarti kesalahan entry gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada tetapi yang lainnya kosong. Ya, di sini dia 2 dibuatnya tapi yang lainnya kosong. Nah, ini juga nggak sinkron karena kalau kalian codebooknya ketika ditanyakan periksa hamil, ya berapa kali periksanya, siapa yang menganjurkan periksa hamilnya. Kalau dia jawabannya tidak, apakah ibu melakukan periksa hamil, tidak, yang ini tidak ditanyakan, yang ini juga tidak ditanyakan yang meriksanya karena dia tidak periksa hamil gitu ya. Jadi ketika yang jawaban di V04 nya ini 2, maka V05 kosong, V06 kosong, V07 kosong, kemudian V08 nya kosong gitu ya, sampai ini V09A seterusnya, karena ini semuanya tentang pemeriksaan kehamilan, baru masuk ke yang V11 gitu ya. Nah, jadi ini kita cek, ternyata di sini ada 2 gitu ya, tapi seterusnya dia kosong, berarti ini sebenarnya adalah kosong. Oke. Nah, kita tinggal hapus. Kemudian, nah di sini ada, tapi dia seterusnya berisi kan, berarti ini sebenarnya dia 1. Oke, kalau sudah semua, kita cek lagi apakah yang sudah kita lakukan sesuai atau belum, cross tab. Nah, ternyata sudah 1 semua ya, sudah 1 semua, sudah sesuai. Nah, ini untuk yang missingnya dan ini untuk yang validnya. Dah. Kemudian usia ibu kita coba cek apakah datanya ada yang missing atau tidak. Usia ibu itu ada di V untuk yang di codebooknya. Codebooknya itu V01 usia ibu. Nah, ini kita cek, kita frekuensikan saja. Kita mau lihat apakah ada data yang missing atau tidak gitu ya. Nah, ternyata di sini tidak ada data yang missing gitu ya. Nah, kalau tidak ada data yang missing berarti bisa langsung kita gunakan. Kemudian usia ibu sudah oke, pendidikan ibu sudah pernah kita kategorikan sebelumnya. Kita sudah rubah dari 6 kategorik ini, pendidikan ibu V02 sebelumnya sudah kita ganti menjadi sudah kita record menjadi 3 kategorik ya ini ya. Jadi yang tidak sekolah dan yang tidak tamat SD kita gabung jadi kode 0
kode barunya. Tamat SD dan SMP kita gabung jadi kode 1, tamat SLTA ke atas kita jadikan kode 2. Oke, sudah. Kemudian yang pekerjaan ibu sudah kita kategorikan jadi 0 tidak bekerja dan 1 bekerja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kalian frekuensikan semuanya dari V01, kemudian V04, V05, kemudian V13, V14, dan yang pendidikan ibu, pekerjaan ibu, maka di sini kalian lihat missing yang berbeda antara V05 yang ibunya ada frekuensi periksa hamilnya dengan yang ibunya ada berat bayinya. Yang lainnya dia sudah oke, 0 semua. Tetapi yang ini, dua variabel ini belum oke. Nah, bagaimana agar kita menselect seluruh variabel ini tidak ada missing data? Maka kita lakukan yaitu adalah select cases. Data, kita buka data, kita klik data, kemudian select cases. Yang mana mau kita pilih? Yang V05 dan V14. Jadi if condition is satisfied, klik if-nya. Kita masukkan yang V05 ini yang hanya sama dengan 1. Jadi dia yang ada datanya saja gitu ya. Bukan, yang V04. V04-nya sama dengan 1, artinya dia memeriksakan kehamilan, dan yang di sini V13 ditimbang. V13-nya yang sama dengan 1, yang bayinya ditimbang. Nah, jadi kita memilih yang periksa hamil dan yang bayinya ditimbang. Kenapa? Agar di sini dia tidak ada missing. Oke, continue. Kemudian kita awalnya kita pakai filter dulu. Ya, biarkan dia outputnya di filter. Jadi nanti dia ada garis-garis miring atau garis diagonal di bagian sebelah kiri dari dataset kalian. Kita oke dulu untuk contohnya. Nah, kalau ada yang garis silang ini artinya tidak terpilih, gitu ya. Dia tidak terpilih di sini. Oke. Nah, kemudian kalian frekuensikan lagi. Nah, di sini masih ada nih data yang yang V14-nya ini masih ada 4 nih yang missingnya. Kita lihat dulu di V14. Ya, memang masih ada 4 di missing di V14. Nah, kita cek di datanya dulu. V14 kita sandingkan, kita cek apakah tadi kita terlewat atau tidak gitu ya. Oke, sudah sesuai. Oke, nah ini kita miss tadi di sini ya. Nah, di sini ada ini dia tidak terpilih. Ya, dia tidak terpilih di sini karena yang tadi dia di awalnya 2, di sini 1. Kemudian ini juga sama ya, juga sama. Ini juga sama ya. Oke, V04 itu juga. Oke. Nah, di sini kalian harus hati-hati dalam meriksa datanya ya. Jangan sampai nanti kalian keliru. Oke,
ini coba kita ulang untuk pemfilterannya. Jadi tadi kita sudah sesuai ya, jadi coba kita select cases lagi. V04 nya dia sama dengan 1 dan V13 nya dia juga sama dengan 1. Jadi kedua datanya ini harus sesuai. Oke, kita okekan. Oke, nah di sini ternyata terlihat bahwa di sini kita masih ada. Oke, ini bisa kita tutup dulu ya yang filternya. Kita clear dulu filternya. Di sini kita nah, kita sandingkan. Nah, ini ternyata masih ada nih yang kesalahan kode. Coba kita frekuensikan untuk yang V13 dan V14. Nah, oke, di sini masih belum sinkron ya sebenarnya. Di sini dia ada 484, di sini hanya 480. Nah, ini yang kita cari. Oke, ini yang kita perbaiki. Nah, ternyata di sini di kodenya 1, padahal di sini dia nggak ada datanya, maka ini kita ganti. Oke, kemudian kita frekuensikan lagi, ternyata sudah sesuai. Ya, ini ada 484, di sini ada 484. Oke, sesuai. Kemudian baru kita select cases. Jadi yang V04-nya sama dengan 1 dan V13-nya sama dengan 1. Oke, kita okekan. Kita frekuensikan variabel kita, variabel penelitiannya. Mulai dari V01, V04, V05, V13, V14, kemudian pekerjaan ibu dan pendidikan ibu. Nah, di sini sudah kosong semua nih. Kalau kalian lihat, udah nggak ada missing lagi kan? Oke, nah di sini dia sudah terpadu gitu ya. Jadi nggak pisah-pisah lagi. Tadi kan awalnya yang berat bayi kan 714 nih gitu ya, tapi kan yang apa namanya tuh, yang periksa hamilnya kan tadi ada 1054 gitu ya. Nah, ini kan nggak sinkron sebenarnya kan. Nah, sekarang kita padukan. Nah, ini tadi kan. Nah, ini kita padukan. Jadi kita memadukan responden kita yang memiliki keseluruhan variabel yang akan kita teliti tadi. Jadi nggak hanya sebagian, ini kan hanya sebagian nih, ya kan? Nah, jadi ini kita padukan. Nah, kita padukan itu tadi dengan cara men-select cases, gitu ya. Jadi kita tentukan kasus kita yang mau kita gunakan itu yang mana. Berarti yang datanya semuanya lengkap, gitu kan. Nah, ini sudah kita filter, sudah kita pastikan bahwa data kita sudah oke, gitu ya. Kita bisa buat dataset baru, gitu ya. Tetapi dengan tidak menghilangkan dataset yang awal kita. Jadi kita gunakan data, klik data, kemudian select cases, kemudian di sini di outputnya itu ada pilihan filter, ini di filternya. Kemudian di copy select casesnya, jadi dia akan membuat dataset baru yang mengkopikan kasus yang diselect tadi, atau dia mendelete unselected kasus. Kalau dia mendelete unselected kasus, yang garis-garis ini akan hilang. Jadi dataset awalnya akan hilang, yang berisi hanya dataset yang sudah kita pilih saja, data yang sudah kita pilih saja. Nah, kalau kita tidak ingin dataset yang awal hilang gitu kan, mana tahu kita melakukan kesalahan, untuk meng-cross check ulangnya kita masih punya dataset awal, maka kita pilih yang copy selected cases to a new dataset. Jadi nanti dia akan dibuatkan dataset baru. Kita kasih dataset namanya, nama datasetnya terserah. Misalkan di sini adalah Reclin
data survei gitu ya, ANDAS gitu, analisis data survei misalkan ya. Nah, jadi nanti dia data yang terpilih tadi 698 tadi itu akan masuk ke dataset baru yaitu Reclin ANDAS. Kita oke. Nah, dia akan dibuatkan dataset yang baru. Nih. Ini dataset baru Reclin ANDAS tadi. Jadi kalau kalian frekuensikan, dia akan isinya sama. 01, 45, 13, 14, kerja, didik. Nah, kalau kalian buka outputnya, dia isinya adalah ini. Reclin ANDAS, nama datasetnya, isinya adalah 698. Oke. Nah, ini berarti tidak benar. Nah, dataset yang awal tadi hilang atau enggak? Enggak. Ini dataset awal kita kan data provinsi kan, ini enggak hilang, ini masih ada. Gitu ya. Kalau kita mau save, silakan kita save, gitu ya. Nah, kalau yang baru ini mau kita save, bisa kita save, gitu ya. Kita kasih misalkan simpannya adalah Reclin ANDAS. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini data yang sudah terpilih ya. Tadi yang sudah respondennya sudah semuanya memiliki data ini, gitu ya. Data ini ada di seluruh responden, jadi nggak ada yang missing lagi nih, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita filternya boleh kita hapus. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat bobot baru. Kenapa? Karena bobot yang lama ini, bobot awal kita ini itu kan pada saat jumlah sampel kita 1198. Sekarang sampel kita sudah berkurang. Kenapa? Karena kita sudah memilih kan, karena kita sudah mengcombine gitu kan. Berbagai variabel ini harus ada di satu responden gitu. Nah, di sini kan totalnya hanya 698 gitu kan. Nah, berarti kita harus buat bobot baru lagi. Caranya sama seperti dengan yang sebelumnya, kita cari dulu rata-rata dari bobot yang awal ya, yang masih bobot ini. Ini kan bobot yang baru setelah kita normalisasikan. Nah, ini kita pakai bobot yang awal. Kita analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Kemudian kita pilih variabelnya adalah bobot. Oke. Kemudian kita okekan. Nah, di sini N-nya itu sampel kita sebanyak 698. Nah, klik aja rata-ratanya 2 kali ya sampai seluruhnya warna biru ini, kemudian Ctrl C kita kopikan. Nah, kita kopikannya kemana? Kita kopikan ke transform, kemudian compute variable, kita kasih targetnya, target namanya adalah bobot Reclin. Oke. Nah, numeric expressionnya bobot yang awal tadi dibagi dengan rata-rata bobot awalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti dia akan membuat variabel yang namanya adalah bobot Reclin. Nah, bobot Reclin ini kalau kita deskriptifkan maka harus sama dengan 1, yang artinya bobotnya sudah normalisasi. Oke, ini dia. Nah, jadi bobotnya sudah sama dengan 1, rata-ratanya bobot Reclinnya untuk yang normalisasi baru ya. Berarti kita langkah selanjutnya adalah buat prepare for analysis di complex sample. Jadi analyze complex sample, kemudian prepare for analysis. Nah, create plan-nya, kita create plan-nya yaitu plan atau Reclin plan. Nah, kita browse, kita mau simpan di mana gitu ya. Di sini kita masukkan misalkan Reclin plan. Oke. Kemudian save. Jadi dia akan tersimpan di di folder yang sudah kita tentukan atau di directory yang sudah kita tentukan. Kemudian kita next. Kita buat lagi nih seratanya, kemarin itu adalah kabupaten, kemudian klasternya
cluster, bobotnya atau sampel weight-nya itu adalah bobot reclin. Oke. Kemudian next, kemudian kita next-kan saja. Ini dia dikasih keterangan, next, kemudian finish. Oke. Nah, ini sudah plan baru untuk jumlah yang 698 ini tadi sampelnya atau respondennya. Nah, kemudian kita lakukan regresi linear, tapi langkah yang pertama yang harus kita pastikan adalah analisis univariatnya yang menghendaki bahwa variabel dependen kita harus berdistribusi normal. Nih, ya. Nah, kita lakukan normalitas data, analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Yang kita masukkan adalah yang variabel dependen kita, yaitu adalah V14, berat bayi lahir. Nah, kita masukkan, kemudian kita klik plot, kita pilih normality plot with test. Oke, kemudian histogramnya boleh kita centang, continue, kemudian oke. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa data kita tidak berdistribusi normal ya, karena signifikannya di sini untuk Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa kita. Nah, kecenderungan untuk dataset yang besar itu kecenderungan datanya tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena standar errornya akan kecil gitu ya, karena kan datanya besar nih, standar error kita kecil, maka untuk normalitas datanya ini sangat sulit diperoleh jika data kita besar gitu ya. Nah, di contoh ini kita anggap saja bahwa data berat bayi lahirnya tadi berdistribusi normal gitu ya. Ini asumsi kita ya, penilaian dari peneliti contohnya gitu ya. Contoh kasus di sini kita anggap dia berdistribusi normal. Nah, kemudian karena tadi kita asumsikan dia berdistribusi normal, maka bisa kita lanjutkan untuk ke regresi linear berganda gitu ya. Nah, kemudian kita klik analyze. Jadi sekarang kita melakukan analisis gitu ya di kompleks sampel gitu ya. Nah, kalau kalian ingin melakukan analisis univariat di kompleks sampel untuk data numerik, kalian bisa menggunakan pilihan deskriptif. Oke, jadi analyze complex sample deskriptif ini untuk analisis univariatnya. Nah, ini plannya, kemudian kita klik continue, kemudian kita masukkan variabel yang numerik. Tadi ada umur ibu, kemudian ada frekuensi ANC, dan ada berat bayi lahir atau V14. Oke. Nah, statistiknya dia akan secara otomatis menampilkan min, kemudian standar error boleh kita centang confidence intervalnya 95%-nya gitu ya. Nah, continue, kemudian missing values-nya, karena missing values kita nggak ada, sudah kita combine tadi ya, sudah kita sisihkan gitu ya, kemudian kita klik OK. Nah, di outputnya dia akan keluar seperti ini gitu ya. Nah, di sini dia ada estimate-nya gitu ya. Di sini dia ada rata-rata karena tadi kita mencentang min. Jadi kalau di kompleks sampel dia itu tulisannya adalah estimate gitu ya, yang artinya kalau di kita data numerik maka dia minnya. Jadi kalau V01 ini kan umur ibu, berarti ini nih minnya. Ya, ini dia min. Nah, ini nilainya, estimate di sini nilainya gitu ya. Nah, minnya untuk V01 usia ibu adalah 25,66. Jadi
bisa kita nyatakan bahwa sebagian besar atau rata-rata umur ibu ini berkisar antara 25 sampai 26 tahun gitu ya. Nah, ini untuk frekuensi pemeriksaan kehamilan itu sebagian besar responden kita memeriksakan kehamilan itu rata-rata 6 sampai 7 kali selama kehamilan. Nah, ini adalah berat lahir. Rata-rata berat lahir dari responden kita itu sebesar 3.212 sampai 3.213 gram. Nah, ini 95% confidence interval dari rata-ratanya. Nah, ini untuk yang analisis univariatnya. Nah, analisis bivariatnya itu kita gunakan analyze, kemudian complex sample, kemudian general linear model. Jadi nggak akan ada kalian temukan compare mean di dalam complex sample. Kalau misalkan kalian tadi lihat ya data kita. Nah, ini udah. Nah, kalau kita mau melakukan analisis data di complex sample, maka untuk yang analisis bivariatnya oke. Jadi kalau analisis bivariatnya itu kalau variabel dependennya sudah kontinu, analisis bivariatnya yang pertama untuk yang frekuensi ANC dengan berat bayi lahir, ini menggunakan apa? Ini menggunakan analisis apa? Dia ini data numerik atau kontinu. Yang ini data numerik atau kontinu. Nah, kalian gunakan analisis apa jika seperti ini? Kalian gunakan analisis yaitu korelasi. Sama-sama data numerik. Yang kedua, untuk variabel usia ibu dengan berat bayi lahir sama. Ini dia sama-sama numerik, berarti analisisnya adalah korelasi. Oke. Atau bisa regresi linear yang sederhana. Oke. Nah, kemudian untuk variabel selanjutnya itu ada yang nomor 3-nya yaitu pendidikan ibu dengan berat bayi lahir. Pendidikan ibu ini kategorik, berat bayi lahir ini numerik. Uji apa yang digunakan adalah uji T yang independen. Oke. Oh, kalau untuk pendidikan ibu di sini dia 3 kategorik, maka dia bukan T independen tetapi dia uji ANOVA. Ya. Nah, dia di sini uji ANOVA. Untuk yang keempat, di sini baru yang kerja ibu, pekerjaan ibu dengan yang berat bayi lahir. Di sini pekerjaan ibu kategorik dengan hanya 2 kategorik, berat bayi lahir di sini numerik, maka ujinya adalah uji T yang independen. Nah, ini adalah uji bivariat yang bisa kalian lakukan untuk data, untuk contoh kita, gitu ya. Nah, ini keluarnya di mana kalau di complex sample? Keluarnya ada di analyze, kemudian complex sample. Nah, kalian gunakan general linear model. Gitu ya. Jadi jangan harap kalian menemukan korelasi atau kalian menemukan ANOVA gitu ya, atau kalian menemukan uji T independen gitu. Nah,
Itu semuanya ada di general linear model. Kenapa? Karena variabel dependennya adalah numerik. Oke, jadi kalau kalian punya variabel dependennya numerik, kalian melakukan uji bivariatnya ya menggunakan general linear model ini, gitu ya. Jadi kita klik general linear model. Nah, di sini dia membutuhkan dependent variable. Dependent variable kita tadi berat bayi lahir V14. Kemudian di sini ada vectors, ada covariates. Mana yang harus saya pilih? Vectors ini untuk variable independent kategorik. Ya, jadi vectors ini yang masuk ke dalam kolom vectors ini adalah variable independent data kategorik. Kalau covariates yang masuk di kolom covariates ini adalah variable independent data numerik. Oke. Nah, jadi kalau tadi ada umur ibu, ada frekuensi ANC, itu dia masuknya ke covariates. Kalau yang dia pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dia masuknya ke bagian vectors. Oke. Kalau untuk bivariatnya ya satu-satu kita laksanain gitu ya. Satu-satu kita masukkan gitu ya. Yang pertama misalkan frekuensi ANC. Frekuensi ANC tadi V04 gitu ya. V05. Kita cek dulu ya V05 gitu ya. Nah, kita masukkan ke covariates. Tuh. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian statistiknya, boleh kita masukkan estimate, boleh kita masukkan t-test gitu ya. Kemudian confidence interval juga bisa. Continue. Nah, di hipotesis test, nah dia memberikan pilihan tesnya. Ini tes statistiknya, dia gunakan yang UGF gitu ya. Boleh nggak yang lain? Boleh gitu ya. Nah, karena ini kan data kita dependennya adalah numerik gitu ya, maka kita gunakan UGF, bukan chi-square gitu ya. Nah, kemudian di sini ada multiple comparison. Gunanya untuk apa? Multiple comparison ini untuk uji beda yang lebih dari 2 kelompok data. Jadi kalau tadi kita ada 3 kategorik untuk pendidikan ibu, maka kita bisa gunakan ini. Multiple comparisonnya ini uji lanjutan dari uji ANOVA gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kita continue. Kemudian yang lainnya di estimate means ini untuk vectors. Jadi ini untuk data kategorik. Kalau data kita numerik diabaikan. Oke, save-nya ini diabaikan saja gitu ya. Optionnya juga dia menunjukkan apakah ada data missing atau tidak. Karena kita tidak ada berarti continue saja. Kalau sudah seperti ini jadi uji korelasi atau regresi linear sederhana. Oke, kita klik OK. Nah, tadi untuk menunjukkan bahwa plan kita sudah benar, di sini untuk jumlah sampelnya antara unweighted cases dengan population size ini dia sama. Ini menunjukkan bahwa pembobotan kita tadi, plan kita tadi sudah benar. Nah, kalau di sini masih berbeda, berarti kita masih ada kesalahan dalam membuat plan atau membuat pembobotan tadi gitu ya. Nah, ini ada variable informationnya, kemudian ada R square-nya yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Lihatnya di mana nih? Lihatnya di parameter estimate. Di sini untuk yang V05-nya hasilnya itu adalah kurang dari 0,05, maka tolak H0, yaitu kesimpulannya ada korelasi atau ada hubungan antara antara frekuensi ANC dengan berat bayi lahir. Ya, dari sini. Oke. Nah, ini untuk yang bivariat. Jadi nanti silakan lakukan bivariat untuk variabel lainnya, yaitu untuk
usia ibu, kemudian untuk pendidikan ibu, dan untuk pekerjaan ibu. Oke. Nah, multiple comparison tadi yang kalian lihat di dalam kompleks sampel itu sebenarnya sama dengan di SRS atau di ANOVA biasa, compare mean, analyze, compare mean, masuk ke one way ANOVA. Kalau kalian klik post hoc test di sini itu sama saja dengan tadi multiple comparison gitu ya. Nah, di sini dia ada dua pilihan, ada yang equal variance assume atau equal variance not assume gitu. Jadi kalian tinggal pilih apakah variance-nya sama atau variance-nya berbeda. Jadi LSD ini apa sih? Tadi sudah ada kan, least significant difference atau singkatan dari LSD sama Bonferroni, Tukey, Sidak dan lain sebagainya tadi yang sudah kalian klik di hipotesis tes yang ada di kompleks sampel. Nah, ini untuk multiple comparison-nya ya, untuk yang uji beda lebih dari 2 kelompok uji lanjutannya. Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan. Yang pertama kita lakukan adalah analyze complex sample masuk ke general linear model gitu ya. Kemudian continue. Nah, dependent variabelnya adalah berat bayi lahir, independennya ada frekuensi ANC, kemudian ada usia ibu di covariat. Di factorsnya kita masukkan adalah pendidikan ibu dan pekerjaan ibu. Sudah? Kalau sudah, modelnya ini kita mau main effect atau custom. Kalau custom kita tentukan apakah model yang dibangun nanti ada interaksi atau tetap main effects atau yang two way, third way dan lain sebagainya. Biasanya kita gunakan yang main effects gitu ya. Jadi belum sampai ke interaksi. Nah, jadi tetap main effects. Kemudian statistiknya apa saja yang mau kita tampilkan, apakah estimate gitu ya, nilainya atau confidence interval dan lain sebagainya, ujinya, uji T-nya dan lain sebagainya. Nah, hipotesis test ini tadi yang multiple comparison, ada LSD atau least significant difference gitu ya, Bonferroni, Sidak dan lain sebagainya. Oke, kita continue. Kemudian ada estimate means. Estimate mean ini untuk yang factors ya. Jadi kalau tadi kan yang numerik dia nggak akan ada estimate means-nya gitu ya. Di sini untuk yang factors. Nah, ini kita masukkan. Di sini fungsinya untuk menentukan reference gitu ya. Nah, kontrasnya mana? Kontrasnya yang simple. Klik saja kontrasnya simple. Nah, di sini untuk memudahkan kalian biasanya dia langsung di pemodelan itu dia gunakan reference-nya coding tertinggi. Seperti itu. Jadi kita pilih yang coding tertinggi ya, tapi kalau misalkan kita mau reference-nya yang coding terendah tidak apa-apa gitu ya. Contohnya saja ini yang tertinggi gitu ya. Nanti kalian sesuaikan dengan teorinya. Oke, ini sudah kita tentukan reference-nya. Kita mau display means-nya for overall population. Continue, yang lainnya save dan option ini sama aja gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, ini sampel design information-nya gitu ya. Di sini ada variable information-nya, dependent-nya, kemudian covariatnya. Untuk factor information-nya dia ada sendiri. Ya, jadi variable information-nya di sini untuk yang data numerik, dependent dan covariatnya. Untuk factor information di sini untuk data kategorik. Oke, ada persentasenya gitu ya. Karena kalau yang di numerik pasti dia menghasilkan min, tapi kalau yang di kategorik dia kita membutuhkan persentase atau proporsi. Oke. Nah, di sini ada R square. R square-nya adalah 0,024 gitu ya. R square ini gunanya untuk menunjukkan bahwa seberapa besar variabel independen kita ini mampu menjelaskan variasi di variabel dependennya. Jadi di sini hanya sebesar 2,4%.
gitu ya. Nah, di sini ada test of model effects-nya gitu ya. Nah, di sini parameter estimate-nya. Oke. Nah, parameter estimate-nya di sini. Nah, di sini dia B kecil di sini menunjukkan bahwa ini set to zero because this parameter is redundant, atau dia dijadikan sebagai reference. Nama lainnya seperti itu. Jadi kalau di sini tulisannya seperti ini, itu berarti kita reference-nya adalah dia. Gitu ya. Ini reference-nya dia. Oke. Nah, kemudian di sini ada individual test result-nya gitu ya. Nah, ini sama, kalau kalian lihat yang pendidikan dia sama. Karena kita di sini reference-nya adalah yang dua, yang tinggi tadi ya, yang tamat SLTA ke atas. Nih. Kemudian kalau yang ini sama, yang kita reference-nya adalah yang bekerja. Nih, jadi signifikannya di sini sama dengan yang di sini. Nah, kalau di parameter estimate ini dia pasti reference-nya ke coding besar. Nah, yang nanti kalian pilih apakah reference-nya coding kecil ataupun coding besar, dia nanti adanya di individual test. Jadi jangan panik nantinya ya. Jadi pokoknya kalau ada tulisan yang B ini itu artinya dia sebagai reference. Oke. Nah, ini tadi hasilnya. Ini dia untuk grand min-nya gitu ya, rata-rata keseluruhannya. Tadi kita kita checklist yang grand min ya, jadi dia menghitungkan grand min-nya. Nah, baru kita masuk ke ini pemodelan awal ya. Pemodelan awal baru kita mencoba mengeluarkan satu persatu variabel yang nilainya lebih besar dari 0,05 gitu ya. Nah, kita mulai dari variabel terbesarnya. Ini adalah yang pendidikan ibu gitu ya. Ini ya kita keluarkan. Nah, kita keluarkan nih langkah-langkahnya sama dengan yang di regresi logistik. Jadi ini kita copy dulu untuk mempermudahnya. Kita masukkan ke Excel. Oke, jadi ini kita kasih tanda yaitu pemodelan awal. Namanya dan koefisien. Nah, perubahan koefisiennya kita dari pekerjaan ibu yaitu sama dengan koefisien yang sebelumnya ini dikurangi dengan koefisien yang sudah di-adjust dibagi dengan koefisien yang lama. Dikalikan 100%. Kasih persentase di sini. Nah, ternyata dia 13,12% untuk yang pekerjaan ibu. Yang frekuensi ANC yang lama, crude-nya dikurangin yang adjust dibagi dengan yang crude yang lama. Nah, ini kita persentasekan, dapatnya adalah 7,13%. Yang terakhir untuk yang umur ibu, crude-nya, umur ibu yang crude dikurangi dengan umur ibu yang adjust dibagi dengan umur ibu yang crude. Hasilnya adalah minus, seperti ini ya, minus. Tetapi kalau kita di perubahan nilai ini, maka dia mutlak. Dia jadinya mutlak ya. Jadi dia dikalikan dengan minus 1. Ini dikalikan dengan minus 1. Oke. Jadi dia mutlak.
Nah, ini kita persentasekan. Nah, ini. Nah, ternyata setelah kita keluarkan pendidikan ibu, terjadi perubahan yang lebih dari 10% untuk nilai koefisiennya dari variabel pekerjaan ibu. Maka keputusannya itu adalah yang pendidikan ibu kembali ke ibu pemodelan. Nah, ini kita masukkan kembali ke dalam pemodelan ya. Nah, kemudian kita lihat model awal kita, ternyata masih ada nih umur ibu yang lebih dari 0,05. Ini coba kita keluarkan ya. Jadi ini pengeluaran umur ibu. Tadi pekerjaan ibu kita masukkan kembali. Kompleks sampel, kemudian regresi general linear model, pekerjaan ibu kita masukkan, umur ibu kita keluarkan. Kemudian yang parameter estimate ini kita kopikan ke Excel. Nah, baru kita hitung untuk perubahan koefisiennya dari pendidikan ibu yang awal tadi dikurangi dengan pendidikan ibu yang adjust atau yang terakhir tadi dibagi dengan pendidikan ibu yang awal. Oke, dikalikan dengan -1 karena tidak ada minus. Oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa sudah ada ya yang lebih dari 10%, maka keputusannya itu adalah umur ibu dimasukkan ke Oke, pemodelan akhirnya berarti menjadi analyze complex sample general linear model continue. Tadi umur ibu kita masukkan kembali. Oke, kemudian estimate means-nya sudah ya, tetap. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah model akhir kita. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke Excel. Nah, ini adalah model akhir kita. Oke, jadi di model akhir kita ini kita simpulkan bahwa variabel yang berhubungan dengan berat bayi lahir itu adalah frekuensi ANC. Sementara variabel pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan usia ibu merupakan variabel confounding, gitu ya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa frekuensi ANC merupakan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi berat bayi lahir, gitu ya. Nah, ini hasilnya setelah dikontrol oleh variabel pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan umur ibu, gitu ya. Nah, yang mana yang kita jelaskan di interpretasi, yang kita jelaskan adalah nilai estimate ini. Nilai estimate ini yang kita jelaskan di interpretasi, ya. Nah, nilai ini intercept. Intercept itu yang tadi kalau kita ingin membuat persamaan garis lurus. Nah, interceptnya yang mana? Nah, kalau tadi ada persamaan garis lurus, nih ya. Nih, kalau membuat persamaan garis lurus, interceptnya kita ngambil dari nilai yang mana? Dari nilai yang ini. Nih, dari nilai ini interceptnya. Kemudian ditambahkan dengan 60 dikali pendidikan ibu yang tidak tamat SD atau tamat SD, kemudian ditambah 61 dikali pendidikan ibu yang tamat SD dan tamat SMP, gitu kan. Dikurang dengan 87,5 dikali pekerjaan ibu yang tidak bekerja, ditambah 9,1 dikali dengan frekuensi ANC dan
ditambah 8,3 dikali usia ibu. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Jadi nanti coba kalian buat persamaan garisnya mengikuti dengan yang di PowerPoint. Nah, ini interpretasinya adalah ibu yang berpendidikan tidak tamat, tidak sekolah atau tidak tamat SD ini memiliki rata-rata berat bayi lahir lebih tinggi 60 gram dibandingkan ibu yang pendidikan SMA ke atas. Ini juga ibu yang pendidikan tadi ya, setelah dikontrol oleh contohnya ya, tadi contoh interpretasinya setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel lainnya disebutkan. Nah, kalau ini ibu yang pendidikan tamat SD atau tamat SLTP memiliki rata-rata berat bayi yang dilahirkan 61,5 gram lebih tinggi dibandingkan ibu yang pendidikan SMA ke atas. Nah, ini untuk yang interpretasi kategorikal. Nah, kalau ini interpretasi dikotom karena hanya 2 kategori. Nah, ini artinya ibu yang tidak bekerja rata-rata berat bayi yang dilahirkan akan lebih rendah 87,5 gram dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Nah, kalau V05 ini artinya adalah setiap penambahan 1 kali frekuensi ANC, maka berat bayi lahirnya itu akan bertambah sebanyak 9 gram. Kalau V01 ini interpretasinya adalah setiap penambahan 1 tahun umur ibu, maka berat bayi lahirnya akan bertambah sebanyak 8,3 gram setelah dikontrol oleh variabel lain. Nah, interpretasinya ada di dalam PowerPoint-nya, nanti akan saya share. Nah, jadi nanti bisa kalian nih contohnya ya, jadi bisa kalian pelajari di sini untuk interpretasinya. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk membahas penggunaan atau tahapan dari analisis regresi linear ganda menggunakan data survei, menggunakan aplikasi SPSS. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.